Hai Positive People, hari ini tanggal 9 April 2020 di mana kita merayakan hari Kamis Putih. Satu hari sebelum Jumat Agung dan 4 hari sebelum Paskah, di mana hari Yesus membuat malam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dan di mana hari Yudas mengkhianati Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama selama 3,5 tahun dan dipercayakan memegang kasnya Yesus. Tapi yang menyedihkan ternyata orang kepercayaan, bagian keuangannya justru dia yang mengkhianati pemimpinnya. Menunjukkan bahwa di mana-mana tidak menutup kemungkinan kita juga bisa dikhianati orang. Yesus saja punya 12 murid, dikhianati apalagi kalau kita punya teman lebih dari 12. Nggak menutup kemungkinan kita bisa mengalami hal yang sama. Tapi kita belajar untuk kita tidak kecewa dan belajar dari sikap Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat di sini ada 3 ciri-ciri pengkhianat. Yang pertama, ciri-ciri pengkhianat itu melupakan jasa dan kebaikan kita. Pengkhianat itu tidak pernah tahu berterima kasih. Tidak pernah ada bersyukurnya. Matius 26:14, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dijelaskan firman Tuhan, 12 murid, seorang daripadanya yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang sudah menerima kebaikan Yesus, yang sudah menerima kepercayaan Yesus, yang sudah menerima begitu banyak support dan dukungan dan dihidupi oleh Yesus. Justru dialah yang mengkhianati bernama Yudas. Yudas tidak pernah ada berterima kasihnya, tidak pernah ada bersyukurnya, tidak pernah melupakan jasa kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya rela untuk mengkhianati guru yang selama ini dia bertumbuh, selama ini dia dikasihi. Istilah pepatah tuh, sudah dikasih hati, minta ampela. Sudah dikasih ampela, minta jeroan. Sudah dikasih jeroan, meminta semuanya. Seperti bangsa Israel di gurun pasir, di mana dia sudah dibantu Tuhan, dilindungi Tuhan dari 10 tulah yang dialami oleh orang-orang Mesir. Dan kemudian Tuhan juga tolong dia diluputkan dari kejaran tentara Firaun orang-orang Mesir. Dan kemudian Tuhan kasih mujizat terbesar kepada bangsa Israel, di mana laut dibelah dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah air, di tengah-tengah laut yang kering. Begitu bangsa Israel mengecap begitu banyak mujizat yang besar, 3 hari perjalanan tidak menemukan air. Begitu dia menemukan air di satu sumur, dia minum dan kemudian airnya pahit, langsung marah-marah, bersungut-sungut. Hanya cuma karena tidak bisa dapatkan air yang bersih, air yang cukup enak untuk diminum, langsung marah-marah. Padahal 3 hari lalu Tuhan bikin mujizat yang begitu besar. Belum sampai 1 minggu mereka melewati laut yang kering di mana Tuhan membelahnya. Kalau laut aja Tuhan bisa belah, apalagi cuma air yang pahit. Tuhan sanggup bisa mengubahnya. Tapi karena mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka marah-marah. Di situ untung ada pemimpin yang berbeda bernama Musa. Dia langsung berseru kepada Tuhan dalam Keluaran 15. Dan kemudian Tuhan berkata, kau ambil tongkat yang di depanmu dan lemparkanlah tongkat tersebut ke dalam sumur yang pahit. Dan ketika Musa mengambil tongkat itu, tongkat daripada lambang Tuhan Yesus. Dan ketika dilemparkan ke sumur yang pahit, dan air tersebut berubah menjadi air yang bisa diminum. Satu gambaran kalau kita mengalami di mana masa-masa krisis seperti sekarang ini, kita jangan bersungut-sungut, jangan tinggalkan Tuhan. Hanya cuman karena kita nggak bisa dapat gaji seperti yang lalu, punya pendapatan seperti yang bulan lalu, kita mulai langsung tinggalkan Tuhan.
Satu ciri-ciri pengkhianat di mana Tuhan udah tolong selama kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Kalau Tuhan bisa pelihara kemarin, Tuhan yang sama bisa pelihara hari ini juga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ciri-ciri pengkhianat adalah meninggalkan Tuhan. Kita sebagai seorang istri tahu bahwa pendapatan suami udah gak seperti yang lalu. Jangan ngomel-ngomel, jangan menggerutu, jangan keluh kesah karena gak bisa belanja sana sini. Jangan tinggalkan suamimu. Karena pengkhianat artinya orang yang tidak setia kepada temannya sendiri. Pengkhianat artinya adalah orang yang memiliki banyak tipu daya. Pengkhianat artinya adalah orang yang tidak pernah setia pada sahabatnya. Yang punya banyak intrik. Saudara sebagai anak, mungkin kita gak bisa lagi makan di luar. Harus makan masakan mama, papa. Jangan bersungguh-sungguh, jangan marah-marah makannya ini lagi. Kalau kita sebagai anak yang bukan pengkhianat, kita belajar bersyukur masih ada yang masakin. Masih bisa makan. Di luar sana begitu banyak orang yang menangis, berteriak. Karena gak bisa punya lagi income untuk kasih makan istri dan anak-anaknya. Anda mesti bersyukur kalau sampai hari ini kita di rumah masih bisa menikmati makan, minum, dan hidup sehat. Kesehatan merupakan salah satu bukti yang Tuhan berikan pada kita hari-hari ini. Kita mendengar berita setiap hari. Ratusan, ribuan orang meninggal di seluruh dunia. Bahkan saya setiap hari orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya ketahui, teman-teman saya satu demi satu berjatuhan, berguguran, harus dimakamkan dalam waktu 4 jam. Nggak ada lagi kesempatan untuk say goodbye. Nggak ada lagi kesempatan untuk bisa menguburkan bersama-sama karena kena COVID-19. Anda mesti bersyukur kalau hari ini Tuhan masih beri kesehatan buat kita. Merupakan bukti kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Belajar seperti Yusuf. Bahwa Yusuf ketika dilupakan jasanya sama kepala juru roti dan kepala juru minum yang dilakukan sama Yusuf, Yusuf gak kecewa. Yusuf tetap lakukan do the best, dia tetap produktif. Dan saya kasih tahu orang yang kecewa ketika dihianati, dia gak akan produktif. Tapi orang yang belajar bisa menerima keadaan yang sulit dan kemudian bisa melakukan pekerjaannya dengan terbaik, maka yang pasti ke depan dia akan dipromosikan. Saya kasih tahu problem ini sementara, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah ada habisnya. Problem sementara, tapi kebaikan Tuhan selalu everlasting. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan suamimu, jangan tinggalkan istrimu, jangan tinggalkan orang tuamu, jangan tinggalkan anak-anakmu. Di masa-masa seperti ini, mari jangan jadi pengkhianat seperti Yudas. Yang kedua, ciri-ciri pengkhianat yaitu tamak, serakah. Matius 26 ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi Yudas seorang murid Yesus, kemudian dia sengaja mencari imam kepala. Dan kemudian berkata, saya bisa serahkan guru saya, tapi apa yang saya bisa dapatkan dari kamu? Begitu greedy sekali. Saya sudah menerima kebaikan. Dan bahkan Alkitab berkata dalam Yohanes 12 ayat 6 yang menyatakan bahwa Yudas itu seorang pencuri yang mengambil uang dari kas yang dipercayakan Yesus kepadanya. Jadi Yudas ini rupanya sering kali mengambil, ngentit, korup uangnya Yesus. Karena dia gak puas, kemudian dia jual gurunya hanya cuma 30 keping perak. 30 keping perak kalau dikerensikan sekarang ini yaitu gaji 4 bulan kerja seorang buruh. Anggaplah gaji UMR seorang buruh 1 bulan di Jakarta 3 juta. Dikali 4 sekitar 12 juta. Makanya ketika Yudas menyesal melihat bahwa Yesus akhirnya jatuhkan hukuman mati, dia kemudian datang kepada para imam, dia lempar balik 30 keping perak itu belum dia gunakan. Dan kemudian para imam menolaknya. Dan kemudian Yudas menggantung diri. Dan karena berat badannya yang cukup besar, berbobot, akhirnya talinya kuat, jatuh. Kemudian perutnya menimpa batu yang tajam. Dan akhirnya perutnya pecah dan usus berceceran. Dan dari uang tersebut para imam membeli sebidang tanah. Uang yang
Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dia rela menjual guru yang selama ini mengasihinya. Dia rela menjual gurunya yang selama ini mengasihinya. Membuktikan bahwa betul orang yang cinta uang akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi sumber segala kejahatan. Kejahatan yang kita buat kepada saudara kandung kita. Kejahatan yang kita buat kepada orang yang ada di rumah kita. Kejahatan yang kita buat kepada teman kita. Atau orang lain. Itu sumbernya itu cinta uang. Oleh karena uang, adik dan kakak tidak ngomong. Oleh karena uang, orang tua dan anak akhirnya saling diam-diaman. Oleh karena uang, akhirnya bawahan mengkhianat pemimpin. Oleh karena uang, pemimpin akhirnya menekan bawahan. Oleh karena uang, akhirnya terjadi pembunuhan. Uang memang cintakan uang, sumber segala kejahatan. Dan oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan semua orang yang cinta mamon. Semua orang yang cinta uang atau tamak. Pasti mengalami berbagai-bagai duka. Seperti Yudas. Dia gantung diri akhirnya. Dia menyesal. Dia mati. Apa sekali udah mati gantung diri. Udah gantung diri gak mati-mati. Akhirnya dia perutnya jatuh ketimpa batu. Lihat lagi seperti Adam dan Hawa. Sudah diberitahu sama Tuhan. Semua tanaman tempat ini boleh kau makan buahnya kecuali satu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Sebab ketika kau makan kau mati. Adam dan Hawa mengabaikan semua tanaman tersebut. Menurut literatur ada lebih daripada 2.500 jenis tanaman yang Tuhan ciptakan dan sediakan di Taman Eden. Adam dan Hawa mengabaikan 2.499 jenis tanaman dan fokus pada satu tanaman yang Tuhan larang. Membuktikan begitu greedy. Semua dia bisa nikmati. Semua dia bisa dia makan. Kecuali satu jangan dimakan. Dia masih tetap makan. Akhirnya dia dibuang dari Taman Eden. Waktu dulu di Taman Eden tidak pernah ngalami sakit. Di luar Taman Eden ngalami sakit. Waktu di Taman Eden tidak pernah ngalami namanya kelelahan. Tapi begitu di luar Taman Eden dia mengalami namanya kelelahan. Juga Salomo. Sudah diberitahu sama Tuhan. Jangan punya banyak istri. Salomo langgar. Dia udah bisa punya istri yang terbaik, tercantik, terkaya. Tapi tetap dia masih ngambil istri dari berbagai negara dan suku. Dan akhirnya istri-istrinya lah yang menyeret dia pada penyembahan berhala. Dan akhir hidupnya dia melihat bahwa kerajaannya terpecah dua. Membuktikan orang yang greedy, orang yang tamak. Pasti hidup mengalami berbagai-bagai duka. Yang ketiga, ciri-ciri pengkhianat yaitu berupaya menghancurkan kita. Berupaya untuk mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Matius 26 ayat 16. Matius 26 ayat 16. Dan kemudian saat itu yang mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas ini seorang murid Yesus yang kemudian datang pada para imam. Dan para imam kasih uang mulai saat itu. 24 jam 7 hari. Dia cari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Wow. Seorang pengkhianat kejam sekali. Istilahnya minta maaf Bapak Ibu sahabat saya. Hewan dikasih makan sejak kecil, begitu besar tidak pernah gigit kita. Tapi manusia kalau kita kasih makan sejak kecil, suatu sekali dia bisa gigit kita. Ini bedanya antara nafsu sama kasih. Kasih adalah seseorang yang mengorbankan dirinya demi kepentingan orang yang tercapai. Sedangkan nafsu adalah seseorang yang mengorbankan banyak orang lain demi kepentingan yang tercapai. Lihat Yesus, dia korbankan dirinya agar kita masuk surga, agar kebutuhan kita terpenuhi, agar kita bisa ditolong, agar kita bisa dibantu. Tapi lihat, pengkhianat selalu mencari cara untuk mengorbankan banyak orang lain demi kepentingannya tercapai. Mari kita belajar jangan pengkhianat, tapi jadilah garam. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam tidak lagi asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita bisa lihat garam. Kalau misalnya tidak lagi berfungsi, maka nggak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Fungsi garam yaitu mencegah kehancuran, mencegah kerusakan. Makanan tabur garam akan memperlambat kerusakan pada makanan tersebut. Ikan tabur garam akan memperlambat kebusukan pada ikan tersebut. Nah, kamu adalah garam dunia. Hasil keberadaan kita di rumah mencegah dong agar jangan sampai bertengkar,
menjaga keharmonisan. Karena kita hari-hari ini sedang di rumah, penting untuk kita jaga atmosfer yang indah, sejuk, harmonis, yang manis di rumah. Ini kita harus jadi garam. Jangan jadi pengkhianat. Keberadaan kita dalam para kerja mencegah. Jangan sampai perusahaan tambah rugi. Keberadaan kita kota dan bangsa ini mencegah agar virus ini jangan sampai bertambah banyak. Tugas pemerintah bekerja di luar, tugas kita di rumah. Bekerja di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah. Jangan sampai lagi bikin pusing pemerintah. Karena kita gak betah, gak kerasan di rumah. Kita sekarang ini bisa menggunakan banyak aplikasi di mana kita masih bisa meeting orang, bekerja. Kita masih bisa melakukan aktivitas dengan aplikasi tersebut. Luangkan ini waktunya untuk di mana kita justru berguna. Karena garam kalau lagi tidak lagi asin. Maka Yesus sendiri berkata, tidak ada pembelaan dari surga, tidak pembelaan dari Bapa, tidak pembelaan dari Yesus selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau kita gak mau dibuang seperti Yudas, yang kita perlu lakukan adalah bergunalah. Karena bolam lampu, kalau dia gak lagi berfungsi, maka yang terjadi adalah pemilik rumahnya akan menggantikan dengan bolam lampu yang terbaik. Dan bolam lampu tersebut dibuang. Kalau kita gak mau dipandang sebelah mata, kalau kita gak mau dihina, kalau kita gak mau disingkirkan, mari jadi garam dunia, jangan jadi pengkhianat. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life.